Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 7 kelas D5 akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah jaringan komputer lanjutan. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Agustina Lolo dengan NIM 217611079. Dan saya Nirwan Salu, Stambuk 217611082, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Langsung saja kita ke pembahasan berikutnya untuk simulasi. Sekarang kita akan masuk di pembahasan yang pertama, yaitu pembuatan tabel routing dari soal yang telah diberikan, di mana di dalam simulasi tersebut memiliki 7 router, 12 PC, dan 6 switch. Langsung saja kita masuk di tabel routingnya. Router yang pertama mempunyai 5 alamat tujuan atau destination address. Alamat tujuan yang pertama 193.15.18.0 prefix 28. Alamat tujuan yang kedua 192.15.18.0 prefix 28. Alamat tujuan yang ketiga 192.19.18.0 prefix 28. Yang keempat 192.19.19.0 prefix 28. Yang kelima 196.11.11.0 prefix 29 melalui jalur atau gateway 17.15.15.6 prefix 30, 12.12.12.6 prefix 30, 12.12.12.1 prefix 30. Begitupun alamat tujuan yang berikutnya. Sekarang kita akan masuk di router yang kedua, di mana router yang kedua memiliki juga alamat tujuan 5. Alamat tujuan yang pertama 196.15.18.0 prefix 28. Alamat tujuan yang kedua 192.19.19.0 prefix 28. Yang ketiga 192.19.18.0 prefix 28. Yang keempat 192.15.18.0 prefix 28. Yang kelima 193.15.18.0 prefix 28 melalui jalur atau gateway 12.12.12.2 prefix 30. Yang kedua 11.11.11.10 prefix 30. Yang ketiga 13.13.13.2 prefix 30. Begitupun destination atau alamat tujuan yang berikutnya. Sekarang kita akan masuk di router yang ketiga. Router yang ketiga memiliki alamat tujuan 6. Yang pertama 193.15.18.0 prefix 28. Yang kedua 192.15.18.0 prefix 28. Yang ketiga 192.19.18.0 prefix 28. Yang ketiga 192.19.19.0 prefix 8. Yang kelima 196.11.11.0 prefix 29. Yang keenam 196.15.18.0 prefix 28 melalui jalur atau gateway 193.10.10.131 prefix 25. Gateway yang kedua 192.169.10.130 prefix 25. Gateway yang ketiga 18.10.10.11. Yang keempat 17.15.15.5 prefix 30. Begitupun gateway atau jalur destination yang berikutnya. Sekarang kita akan masuk di router yang keempat. Router keempat memiliki alamat tujuan 6.
Alamat tujuan yang pertama 193.15.18.0 prefiks 28. Yang kedua 192.15.18.0 prefiks 28. Yang ketiga 192.19.18.0 prefiks 28. Yang keempat 192.19.19.0 prefiks 28. Yang kelima 196.11.11.0 prefiks 29. Yang keenam 196.15.18.0 prefiks 28. Melalui jalur atau gateway 18.10.10.2 prefiks 30. Yang kedua 12.12.12.5 prefiks 30. Yang ketiga 11.11.11.9 prefiks 30. Yang keempat 14.14.14.1. Begitupun destination yang berikutnya memiliki gateway yang sama. Sekarang kita akan masuk di router yang kelima. Router yang kelima memiliki alamat tujuan 4. Alamat tujuan yang pertama yaitu 196.11.11.0 prefiks 29. Yang kedua 196.15.18.0 prefiks 28. Yang ketiga 193.15.18.0 prefiks 28. Yang keempat 192.15.18.0 prefiks 28 melalui jalur atau gateway 13.13.13.1 prefiks 30. Yang kedua 14.14.14.2 prefiks 30. Yang ketiga 196.169.100.2 prefiks 28. Begitupun destination berikutnya melalui jalur yang sama. Sekarang kita akan masuk di router yang keenam yang memiliki 6 alamat tujuan. Alamat tujuan yang pertama yaitu 192.19.18.0 prefiks 28. Yang kedua 196.19.19.0 prefiks 28. Yang ketiga 196.11.11.0 prefiks 29. Yang keempat 196.15.18.0 prefiks 28. Yang kelima 193.15.18.0 prefiks 28. Yang keenam 192.15.18.0 prefiks 28 melalui jalur atau gateway 196.169.100.1 prefiks 28. Yang kedua 192.169.10.131 prefiks 25. Yang ketiga 18.10.10.2 prefiks 29. Begitupun alamat tujuan yang berikutnya melalui jalur yang sama. Sekarang kita akan masuk di router yang ketujuh, memiliki alamat tujuan 4. Yang pertama 192.19.18.0 prefiks 28. Yang kedua 192.19.19.0 prefiks 28. Yang ketiga 196.11.11.0 prefiks 29. Yang keempat 196.15.18.0 prefiks 28 melalui jalur atau gateway 18.0.0.1 prefiks 29. Yang kedua 193.10.10.130 prefiks 25. Begitupun dengan alamat tujuan berikutnya melalui jalur yang sama. Di dalam tabel routing tersebut memiliki 4 prefiks. Yang pertama prefiks 30 dengan subnet max yaitu 255.255.255.252, prefiks 29 dengan subnet max 255.255.255.248, prefiks 28 dengan subnet max yaitu 255.255.255.240, prefiks 25.
yaitu dengan subnet max 255.255.255.128. Itulah tabel routing dari simulasi yang akan dijalankan oleh partner saya, Nerwan Salu. Di sini kami sudah menggambarkan topologi jaringan yang terdiri dari 7 router. Kemudian switch ada 6 dan PC ada 12. Pada router dan PC kita sudah menentukan IP address-nya. Untuk mengkonfigurasikan router pertama ke router kedua, kita menggunakan IP yaitu 12.12.12.1 prefix 30. Kemudian kita pilih router pertama, kemudian konflik, kemudian kita pilih fast ethernet 0/0. Kemudian kita kasih masuk IP address-nya yaitu 12.12.12.1. Kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.252 karena prefix 30. Kemudian pada router kedua kita klik, kemudian konflik, kemudian fast ethernet 0/0. Kemudian pada IP address kita kasih masukkan IP-nya itu 12.12.12.2. Kemudian subnet mask-nya itu 255.255.255.252 karena prefix 30 yang digunakan. Kemudian dari router kedua ke switch kita klik router kedua, kemudian konflik, kemudian fast ethernet 1/0. Kemudian kita kasih masuk IP yang ada di sini yaitu 196.15.18.3. Subnet mask-nya itu 255.255.255.240. Kemudian kita pilih PC yaitu PC yang ada pada router kedua, yaitu kita pilih desktop, kemudian kita isi IP yang ada di sini yaitu 196.15.18.1. Kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.255.240. Kemudian default gateway-nya yaitu 196.15.18.3. Kemudian kita lanjut pada router pertama untuk mengkonfigurasikan ke switch, yaitu kita pilih router pertama, kemudian kita klik router pertama, kemudian pilih konflik, kemudian fast ethernet 1/0. Kemudian kita kasih masukkan IP yang ada pada IP address yaitu 196.11.11.3. Subnet max-nya 255.255.248 karena prefix 29.
Kemudian di PC 3 kita klik, kemudian pilih desktop, kemudian kita kasih masukkan IP 196.11.11.1, kemudian subnet busnya itu 255.255.248, default gateway 196.11.11.3. Begitupun selanjutnya ke PC-PC yang lain. Kemudian Ethernet 2, IP addressnya 17.15.15.5 untuk menghubungkan ke PC kedua. Kemudian kita coba mengirimkan data dari PC 0 ke PC 3 dengan router yang berbeda, maka hasilnya sukses. Kemudian kita coba lagi dari PC 0 ke PC 11 dengan router yang berbeda, maka hasilnya juga sukses. Kemudian kita coba lagi dari PC 11 ke PC 8 dengan router yang sama, maka hasilnya sukses. Itulah hasil presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.